Udah, nggak ada semua. Bek, periksain yang bener, Bek, sampai bener-bener. Iya, Mas. Ntar aku yang gak enak sama bos aku. Halo? 2001. Mas Imam, apa kabar? Ada apa nih, Mas? Mbak Indah yang mana? Oh iya, yang waktu itu ngembalin kamera. Waktu Mas Imam pinjam. Yang ketua YLKI itu kan? Oh iya, silahkan, boleh. Iya. Iya, mari, selamat pagi, assalamualaikum. Siapa, Mas? Mas Imam. Kenapa? Ingat gak waktu itu ada Mbak Mas Imam Prasojo? Iya, Kenapa? waktu itu ada Mbak Indah. Ingat gak sepupunya Mas Imam yang kesini ngembaliin kamera itu? Oh iya. Nah, dia hari ini mau kesini lagi, kebenaran banget. Dia lagi mau ngumpulin data mengenai parcel yang bermasalah. Wah, tuh Bu. Nah, nanti dia mau ke kompleks ini, Bu. Nanti katanya mau mampir ke sini, maka aku bilang ya silakan aja gitu. Kebetulan lagi kita ngomongin parcel kan. Coba lihat ini siapa yang beli pitanya nih? Becky, Bu. Saya, Bu. Idih, Bagus. norak banget, komposisinya nggak cocok, seleranya kok rendah banget nih. Aduh, Ibu, masa sih, Bu? Masa, Kalau Bu? ini ketupatnya ini siapa? Itu saya, Bu, yang beli, Bu. Nah, ini baru selera tinggi. Anak Ibu. Kan ya, komposisinya tuh bagus. Nggak deh, Bu. Itu Becky yang beli kok, Bu. Masa? Iya. Anak saya Pantas. semua. Kalau Kenapa, di- Bu? Kalau dilihat-lihat sih lama-lama norak juga. Nggak cocok nih komposisinya. Tadi kata Ibu cocok. Anak Ibu, Ferdi. Gimana sih, Nggak. Ibu? Ada Kalau anak tamu, ya? sendiri dibela-belain. Ini nanti digantung di sini, Bu. Silakan, Sar. Nah, tuh Mbak Indah Mas datang, Imam Bu. udah telepon, Mbak Indah, silakan. Ya. Soalnya tidak terlalu Pengen ngumpulin Mbak data-data Indah, apa parcel ya? kabar? Aduh, udah lama nih nggak ketemu. Ini mama Mbak saya. Mbak Indah. Silakan Silakan, Mbak Indah. Mbak Indah duduk. Silakan. Aduh, Bu, ayo Bu duduk Bu. Kita ngobrol sama Mbak Indah nih, mumpung. Ayo, Bu. Gimana Mbak Indah? Iya, ya kan lagi ngumpulin ini nih. Klaim-klaim biasa menjelang hari lebaran Benar. kan. Biasa urusan parcel. Ini Iya. sama kayak Becky nih, lagi sibuk-sibuknya nih bikin parcel. Iya, kalau saya mah bikin sendiri. Kalau untuk ngontrolnya lebih bagus Iya ya. artinya supaya ini kan kasus-kasus yang muncul sekarang soal bahan-bahan barang kadaluarsa yang dikirim lewat parcel. Iya nih, Bener. Ibu saya udah Ini kenal salah Mama nih. satu kenal korbannya. Oh. Aduh. Nah, itu makanya Mbak Indah, saya tuh pengen nanya, itu apa bener udah ada modus operandinya apa gimana sih Mbak Indah? Apa orang-orang jadi apa sengaja gitu produsen tuh memberikan ini, dikeluarin gitu mumpung lagi Supaya ada parcel, stok orang-orang kali nggak gitu. lihat gitu, nggak perhatiin. Sengaja menjelang hari besar Jahat biasanya ya. ada produsen yang disebut produsen tabrak lari. Jadi cuman mau sesaat ngambil untung karena rame-rame dan biasanya pada saat kayak begini kan stok kurang nih. Nah, yang kadaluarsa juga Dikeluarin. dijual. gitu. Mana Terutama harganya mereka. juga mahal ya Iya, pasti kan? Iya. Tapi produsen yang dia kepengen hidup lama berjualannya Ibu, kepengen tidak hanya sesaat saja, dia tidak akan mempertaruhkan untuk hal-hal yang semacam ini. Tapi produsen tabrak lari ini nggak cuma untuk parcel. Masalah transportasi mudik juga produsen tabrak lari yang ngangkut angkutan yang hanya sesaat saja gitu. Gelap gitu ya. Yang menjual tiket kemudian bisnya nggak datang. Nah, yang terlantar kan banyak. Parcel juga. Tapi yang kali ini nih survei LKI pengen mengubah keadaan gitu loh. Supaya bagaimana Iya dong, tahun Mbak depan Indah. parcel-parcel agak aman gitu. Bener. Jadi lebih Jadi pengen terkontrol ngajain. gitu ya. Apalagi kalau Becky. kemakan anak-anak Iya, kan iya, kasihan loh Mbak Ini Indah. juga ibu untung teliti sama bapak ya. Nampil aja Kalau ibu. enggak Yang itu baik. semua yang beracun udah masuk. Makanya Makan kasihan dong ibu saya semuanya. kalau Iya, keracunan. benar. Terutama kadaluarsa itu ya. Iya, jadi sengaja rupanya Sebenarnya ini tuh. kalau misalnya kayak gini nih sebenarnya jadi otaknya tuh siapa sih, produsen kah, agen, toko atau si yang bisnis parcelnya ini? Ada Terus- hal-hal bermacam-macam deh. Ada yang kemudian kalau kita mengirimnya makanan yang cake fresh gitu, artinya rusak dalam jangka 1 minggu. Kalau kemudian biro pengirimannya juga nggak tepat mengirimkan, maka kesalahan ada di soal yang mengirimkan parcel itu sendiri. Tapi kalau kemudian barang-barang yang kadaluarsa itu ada mereknya, sebetulnya itu sengaja beberapa orang menggunakan itu tadi produsen tabrak lari seperti yang saya sampaikan. Nah itu biasanya bisa aja kita langsung klaim ke produsennya. Nah kalau makanan yang tidak ada alamatnya itu yang agak sulit, atau tidak ada plastik gitu aja itu kan Iya, kan ya. sulit sebetulnya. Oh,
Apakah pemerintah sudah mengeluarkan peraturan mengenai ketentuan kadaluarsa gitu? Iya Ibu, kalau ketentuan sih ketentuan selalu ada, pelaksanaannya, Itu mengontrolnya itu Apakah yang di tiap itu Bu makanan Tertera itu gitu. ya tertera Mesti tanggal kan kadaluarsanya? harusnya iya. Atau hanya makanan-makanan tertentu aja? Nggak, hampir semua, makanan hampir kaleng, semua. makanan yang berkemas, makanan jangka panjang, cornet beef, sarden dan sebagainya pasti harus itu. Termasuk aqua pun itu harus karena makanan itu kan semakin panjang, kemudian masa berlakunya makanan itu semakin menurun kan. Semakin panjang air mineral kualitasnya juga. Tahu. Waduh, kita nggak pernah cek loh ya. Sikat-sikat Kalau air mineral aja. sih minum-minum aja. Iya. Heeh. Kadang-kadang memang produsen itu agak membingungkan karena dia meletakkan dua sekaligus kan, kode produksi, kapan Iya. kemudian diproduksi, kemudian kadaluarsa. Nah, kode produksi kan konsumen nggak tahu. Iya, Sebetulnya kan ada bedanya. Misalnya yang untuk kornet 3 tahun, untuk aqua pasti nggak 3 tahun lah ya. Apalagi kalau cara penyimpanan di warung-warung itu nggak bener kena sinar matahari terus. Iya, ya. bener sih. Gitu. Bener. Itu juga problem. Nah terus kayak menjelang hari raya gini kan banyak tuh korma. Korma kalau bulan itu kan puasa. banyak yang dari Import. Yang juga luar. kemasannya biasanya cuma pakai dus atau dibungkus plastik. Betul. Itu kan rawan ya. Kurma itu kan manis di mana proteinnya tinggi. Jadi tempat-tempat yang demikian sebetulnya bakteri senang banget untuk tumbuh Jadi secara lebih baik, gampang lebih gitu ya. gampang. Cari yang ada benar-benar Pasti. tertutup dan ada Iya. tanggalnya kali Iya, ya. dan tanggalnya. Dan mungkin alat tes kita gunakan. Sesudah dibuka tanggal kadaluarsa, berikutnya sebagai konsumen harus tes rasa, bau dulu. Sesudah bau kemudian diraba, kok agak berlendir atau kemudian dites. Baru kemudian dikonsumsi, nggak datang cuci tangan buru-buru nyomot, jangan deh. Oh ya, mestinya Artinya- kita sebagai ini juga. Harus Kamu tahu. tuh yang suka gitu. Kalau buka pengen ini aja, pengen Wah, aku sih nyomot. namanya juga lapar buka puasa kan. Iya, tapi kan makanya dengerin kata Mbak Indah tuh. Jadi Heeh. Ibu Coba Koni aku apa ambil coba keluhannya yang Iya, yang aduin sekarang aja tuh. ditemuin? Oh, Saya itu. kira Heeh. bisa dicatat. Iya. Dan juga tetangga-tetangga. Aduh, ini pasti udah Bu, udah di ini. Oh, Jadi Ibu Ya itu korma ya, kormanya itu banyak pasirnya. ada ininya nggak alamat pengirim boxnya itu? Oh, pengirimnya sih dibawa dari ke sana. teman bapaknya anak. Mungkin jatuh di padang pasir kali Ibu. Enggak, saya Kali curiga ya. jatuh, baru Kayaknya diangkat mungkin lagi. itu yang ngirim itu teman lama suami saya Ya. waktu zaman Itu kokoboyan di tuh masih plastik muda. atau bungkusnya? Iya di plastik, tapi mungkin itu kayaknya niat mau ngeracunin Ah, saya. enggak Ibu harus kayak gitu. Ibu mah ini Jangan. Oh, berprasangka. Bulan puasa boleh gitu apa Iya loh, Bu batal loh nanti. Aduh. Kita tanya yang di rumah deh. Ah, Di rumah juga deh. mungkin ada problem yang sama gitu. mengenai masalah Jadi kurma. parcel yang telah kadaluarsa. Nih sambil Iya. dicatat nih masalahnya Ibu. Ah. sama Mbak Kurma Indah. berpasir. Kurma berpasir. Ada Oke, lagi. silakan di 0800 182 1248 itu nomor bebas pulsa. Jadi Anda bisa telepon dan mungkin Anda punya sesuatu yang ingin dibagi, dikomplain juga ke Ibu Indah dari YLKI ini kebetulan. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, Iya. Selamat pagi. selamat pagi. Siapa Siapa ini? ini? Dengan Ibu Asih Ibu Asih Ibu Asih di di mana? mana, di Bu? Pekalongan. Di Pekalongan. Silakan, Ibu Asih. Mau tanya sama Ibu Indah ya Bu ya. Mhm. Kalau kita terima parcel nih yang ada makanan kadaluarsanya, kita mesti komplain kemana ya Bu ya? Soalnya kalau komplain ke yang ngirim kan nggak mungkin, orang kita udah dikasih, masa kita Iya. komplain ke mereka gitu. Iya. Oke. Oke, saya kira itu ada dua ya hambatan teknis. Pemerintah pun juga nggak ada tempat pengaduan parcel ini. Yang kedua psikologis, secara orang kita kan Bagus, sungkan udah udah dikasih dikasih gitu ya. masih Syukur komplain udah lagi dikasih gitu. juga. Tapi kalau membahayakan kayak tadi ya Ibu. Nah, saya kira kalau dilihat boxnya, kemudian ada alamat, langsung sebetulnya bisa dihubungi di produsen aslinya, produsen besarnya. Jadi nggak usah lah ke produsen atau ke pengirim ke kita, tetapi langsung dihubungi. Saya kira produsen-produsen besar akan digaranti Mengambil mengganti lah tindakan ya. untuk melakukan itu. Nah malangnya kalau kemudian dikirim karena buatan sendiri itu memang kemudian mau nggak mau, kalau kenal baik ya bilang Ibu ke temennya Koboi yang tadi itu Iya. untuk bahwa ini ada Bapaknya masalah. itu Ferdi. Iya itu langsung. Nah bisa juga Gitu ya. ya itu salah satunya yang bisa dilihat persatu persatu bisa diadukan. Atau Mbak konsumen kalau nggak ada alamatnya jelas juga mau kemana itu juga sulit untuk dilakukan. Untuk Oke. melakukan. Oke, ini ada penelpon. Iya, ada berikutnya, penelpon kita lagi. coba Halo, terima selamat pagi. Halo. Ya, selamat pagi. Iya, Selamat dengan pagi, siapa ini? nih? Dari Alkas, Alkas di mana Mas Alkas? di Aceh. Oke, silakan Mas Alkas.
Gini ya, saya mau menanyakan kepada Mbak Indah. apa tuh yang Mbak dari Indah. LKI? Mbak Indah. Oke deh. Gini, saya kan punya pengalaman tahun lalu Iya. menerima parcel dari seseorang. Iya. Setelah saya mengamati parcel tersebut, saya buka. Ini kalau bisa saya sebut susu bubuk. Iya. Oke. Setelah saya amati, itu rupanya susu itu rusak. Oh, udah ada rasa yang mungkin ya. yang memeriksa susu tersebut ada kenalan saya, dokter hewan. Dokter hewan. Susu bubuk. Hmm. Terus Iya. Bisa lebih cepat, Mas? saya mesti kemana itu? Oh gitu. gitu. Oke kalau gitu. Terus saya sarankan setiap menjelang Lebaran, setiap produk-produk makanan yang diparselkan itu seharusnya harus diteliti terlebih dahulu. Benar. Oh iya benar. betul. Demikian Baik, aja. gitu. Oke, Oke, terima terima kasih. Makasih. Waduh, jauh sih ya Mbak Indah, Jadi jadi delay di Aceh, biasanya. jadi delay. Dia mesti denger kita dulu di Iya. TV baru. Benar. Tapi kalau susu saya kira biasanya gampang dideteksi Dilihat. karena Ah. produsennya tertentu ya, kecuali apa ada buatan khusus lokal ya, nggak Kecuali tahu. susu Tapi segar itu ya. gampang. Susu fresh Itu milk yang- gitu kan. Oh, susu ibu lagi. Ya itu susah, tapi itu gampang saya kira kalau susu karena produsennya tertentu di Indonesia Iya. ini bisa diklaim. Kalau kesulitan cari alamat pabrik susu silahkan kirim ke lembaga konsumen. Nah, Nanti dibantuin. yang saya mau tanya seandainya kayak tadi ada yang sampai keracunan gitu, nggak meriksa lagi dan itu kita tahu siapa yang ngirimnya, itu kita bisa komplainnya kemana dan ngadu ke siapa Tetap dan bisa produsennya. dituntut atau enggak? Ya, produsennya terutama karena produsen itu bertanggung jawab tidak hanya produk keluar dari pabrik tetapi harus sampai ke tangan konsumen. Nah, pasti nanti ada efeknya. Yang salah nanti kan retailernya atau penjual yang di pinggir jalan itu karena dia menyimpannya tidak baik. Ya nanti ada tanggung gugat rugi lah. Berapa mesti produsen, berapa yang harus itu dilakukan. Nah, undang-undang yang sekarang ini itu memungkinkan, biasanya kalau kita ini kan beli, permasalahan produsen itu kan kecil. Iya. Ya Ibu beli cornet beef salah gitu Iya, kan cuman iya. berapa rupiah, kalau kemudian ngadu ke pengadilan itu kan bilangnya malah sekeranjang kornet gitu. Kalau rusak satu gitu lewat pengadilan atau lapor polisi malah 2 keranjang nanti yang hilang. Iya. Jadi lebih sekarang ini ada satu badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jadi cepat, murah dan nggak usah pakai pengacara segala macam. Kemudian kayak sistem tilang, silahkan ganti rugi. Nah, kalau masalahnya adalah masalah keracunan di mana kena banyak orang, itu class action. Jadi yang maju ke pengadilan 7 atau 5 gitu, yang lain tinggal ngambil ganti rugi. Itu yang membuat harus hati-hati untuk bisnis pasar.